Kalau kamu lagi nyari alternatif buat TikTok Shop, kamu ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal bahas 3 pilihan fantastis, Instagram Shopping, Pinterest Shopping, dan Facebook Shops. Kita bakal jelasin fitur-fiturnya, pro dan kontranya, dan kenapa kamu mungkin milih salah satu dibanding yang lain. Langsung aja kita mulai. Sebelum kita bahas alternatifnya, mari kita sentuh sedikit soal TikTok Shop. Ini platform yang bagus banget buat menjangkau audiens yang lebih muda. Tapi mungkin nggak cocok buat semua orang karena fiturnya yang terbatas dan audiensnya yang niche. Banyak bisnis lagi nyari solusi yang lebih kuat. Disinilah alternatif-alternatif ini hadir. Jadi apa aja pilihan alternatif kamu? Mari kita mulai dulu dengan Instagram Shopping. Kalau kamu udah pakai Instagram buat berinteraksi sama audiens kamu, ini cara yang mulus banget buat ngintegrasi belanja ke dalam strategi media sosial kamu. Instagram Shopping memungkinkan bisnis buat bikin etalase layar penuh yang nampilin produk langsung di dalam aplikasi. Salah satu pro terbesar dari Instagram Shopping adalah daya tarik visualnya. Instagram itu soal visual, seperti yang mungkin kamu tahu dengan semua warna cerahnya. Dan ini sempurna buat nampilin produk. Gambar dan video berkualitas tinggi bisa ningkatin penjualan kamu secara signifikan. Keuntungan besar lainnya adalah audiens bawaannya. Kalau kamu udah bangun pengikut di Instagram, kamu bisa manfaatin audiens ini buat mendorong penjualan langsung dari postingan kamu. Instagram Shopping nawarin berbagai fitur, termasuk postingan yang bisa dibeli, stories, dan bahkan live shopping. Kamu bisa nge-tag produk di postingan dan stories kamu, bikin pengikut kamu gampang banget buat belanja langsung dari konten kamu. Live shopping adalah fitur menarik lainnya di mana kamu bisa nampilin produk secara real time dan berinteraksi sama audiens kamu. Nyetel Instagram Shopping itu mudah. Kamu butuh akun bisnis, toko Facebook, dan katalog yang kamu udah setel di Facebook Commerce Manager. Begitu disetujui, kamu bisa mulai nge-tag produk di postingan dan stories kamu. Pastiin katalog kamu tertata dengan baik dan up to date buat mastiin pengalaman belanja yang lancar buat pelanggan kamu. Tapi ada beberapa kontra yang perlu dipertimbangkan. Instagram Shopping punya persyaratan kelayakan, jadi nggak semua orang bisa langsung nyetelnya. Kamu perlu mematuhi kebijakan perdagangan mereka dan punya jumlah pengikut yang lumayan banyak. Selain itu, jangkauan kamu sangat bergantung pada algoritma Instagram, yang bisa sedikit nggak terduga. Konten menarik dan penggunaan hashtag yang strategis bisa membantu, tapi nggak ada jaminan visibilitas yang konsisten. Selanjutnya, mari kita bahas Pinterest Shopping. Pinterest adalah platform yang fantastik buat mengarahkan traffic ke website kamu, terutama kalau kamu punya produk yang menarik secara visual. Pengguna Pinterest seringkali dalam mode penemuan, nyari ide dan produk baru, yang bikin ini jadi platform yang ideal buat e-commerce. Salah satu pro utama dari Pinterest Shopping adalah sifatnya yang berorientasi pada penemuan. Pengguna di Pinterest secara aktif nyari inspirasi, bikin mereka lebih mungkin buat berinteraksi sama produk kamu. Dan umur pin juga jadi keuntungan lain. Beda sama postingan di platform media sosial lain. Pin punya masa hidup yang lebih lama dan bisa mengarahkan traffic selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Pinterest juga nawarin rich pin yang nyediain lebih banyak informasi langsung di pin, kayak harga dan ketersediaan. Ini bikin pengguna lebih gampang buat bikin keputusan pembelian tanpa ninggalin platform. Nyetel Pinterest Shopping melibatkan pembuatan rich pin dan menghubungkan katalog kamu. Ini sedikit lebih rumit daripada Instagram, tapi potensi keterlibatan jangka panjangnya besar banget. Pinterest benar-benar salah satu platform iklan terbaik buat konten kamu. Tapi Pinterest juga punya beberapa kontra. Audiens di Pinterest bisa sedikit lebih niche dibanding Instagram, yang mungkin membatasi jangkauan kamu. Selain itu, proses pengaturannya bisa lebih teknis. Butuh pemahaman yang baik soal cara mengintegrasikan katalog kamu dengan Pinterest. Terakhir, kita punya Facebook Shops. Kalau kamu lagi nyari solusi e-commerce komprehensif di dalam platform media sosial, mungkin ini yang cocok buat kamu. Facebook Shops memungkinkan kamu buat bikin etalase yang bisa disesuaikan, nyediain pengalaman belanja bermerek buat pelanggan kamu. Dan salah satu keuntungan terbesar dari Facebook Shops adalah integrasinya dengan Instagram. Kalau kamu pakai kedua platform ini, kamu bisa dengan mulus mengelola toko dan katalog kamu di keduanya. Integrasi ini bikin lebih gampang buat menjangkau audiens yang lebih luas dan mendorong penjualan di berbagai channel. Facebook Shops nawarin berbagai fitur termasuk live shopping, postingan yang bisa dibeli, dan opsi iklan yang kuat. Live shopping memungkinkan kamu buat nampilin produk secara real time dan berinteraksi langsung sama audiens kamu. Postingan yang bisa dibeli bikin pelanggan gampang buat beli produk tanpa harus ninggalin platform. Nyetel Facebook Shops relatif mudah kalau kamu punya halaman Facebook. Kamu perlu nyetel katalog kamu di Facebook Commerce Manager dan menyesuaikan toko kamu biar mencerminkan brand kamu. Prosesnya ramah pengguna dan gak butuh pengetahuan teknis yang mendalam, tapi ada beberapa kontra yang perlu dipertimbangkan. Beberapa pengguna mungkin ragu buat belanja langsung di Facebook karena masalah privasi. Selain itu, persaingannya tinggi karena banyak bisnis punya Facebook Shops, yang artinya kamu perlu investasi dalam iklan buat menonjol. Jadi, platform mana yang harus kamu pilih? Ini benar-benar tergantung pada kebutuhan bisnis kamu di mana audiens kamu berada. Kalau kamu nyari daya tarik visual dan audiens bawaan, pilih Instagram Shopping. Kalau tujuan kamu penemuan jangka panjang, maka Pinterest Shopping bakal jadi pilihan yang bagus. Dan kalau kamu pengen solusi e-commerce yang komprehensif, maka Facebook Shops mungkin yang terbaik buat kamu. Ingat, nggak ada satu ukuran yang cocok untuk semua. Dan kamu mungkin bahkan perlu kombinasi dari semuanya buat lihat mana yang tepat buat bisnis spesifik kamu. Misalnya, kamu bisa pakai Facebook Shopping buat daya tarik visual dan audiensnya langsung. Pinterest Shopping buat keterlibatan dan penemuan jangka panjang, dan Facebook
Facebook Shops buat pengalaman belanja yang komprehensif dan jangkauan yang lebih luas. Instagram, Pinterest, dan Facebook bagus banget buat pemasaran organik dan semuanya pilihan yang baik. Tapi sebenarnya yang terbaik saat ini masih TikTok Shop. TikTok Shop jauh lebih lengkap dan lebih sukses dibanding beberapa platform lain di sini. Ini benar-benar salah satu platform terbaik karena betapa mudahnya menghubungkan produk kayak Zendrop dan Shopify dan terus menaruhnya di TikTok. Kita bahkan punya video lain di channel ini di mana kita ngebahas cara mengintegrasikan Shopify dengan iklan TikTok kamu. Kita pasti bakal nyantumin linknya di deskripsi di bawah, serta link ke Zendrop dan Shopify di bawah. Jadi kalau kamu penasaran, langsung aja tonton video itu. Juga kalau kamu memilih buat pakai link kita di deskripsi di bawah, kita bakal dapat sedikit biaya rujukan tanpa biaya tambahan buat kamu. Ini benar-benar bantu kita terus bikin video gratis kayak gini buat kamu. Jadi terima kasih banyak sebelumnya udah bantu kita di sana. Jadi itu aja yang bisa kita bahas buat kalian hari ini. Kita benar-benar harap kalian menikmati konten video hari ini. Kalau kalian suka, tolong kasih like, subscribe, dan komentar di bawah. Dan klik tombol notifikasi buat video lain kayak gini di masa depan. Dan terakhir, channel ini didedikasikan buat pengusaha kayak kalian dengan misi buat bantu kalian memulai dan mengembangkan brand e-commerce kalian. Kita mereview semua tools dan platform terbaik di luar sana buat bantu kalian mengembangkan brand kalian. Jadi dengan begitu, terima kasih banyak udah menonton. Kita doain yang terbaik buat kalian dan sampai jumpa di video berikutnya.